صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini tidak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dan nikmat kepada kita yang begitu besar dan agung. Kemudian sholawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para sahabatnya, umatnya, hingga hari ini dan sampai dengan hari kiamat. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Bahkan kejadian manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diterangkan dalam firman-Nya. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya aku yang menjadikan kamu dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berkelompok-kelompok, agar kamu saling kenal mengenal. Dan sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Oleh karena itu, manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang dari laki-laki dan perempuan, kemudian bersuku-suku dan berkelompok-kelompok di dunia ini adalah menjadi fitrahnya. Kalau kita melihat jenis manusia dengan laki, maka dia tentunya tampan dan ganteng. Dengan diciptakan perempuan tentunya dia cantik dan molek. Ternyata Allah Subhanahu wa taala punya maksud agar kelangsungan hidup ini berjalan, dianjurkan kepada mereka untuk saling kenal mengenal sebagaimana kenal mengenalnya yang diajarkan oleh syariatnya, sehingga nanti diberikan kepada orang yang kenal mengenal dengan syariatnya itu diizinkan untuk membina rumah tangga dengan cara yang benar. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada manusia yang di antara suku dan kelompok itu dianjurkan untuk saling kenal mengenal. Dan ujung-ujungnya tatkala Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada mereka, yaitu dengan cara ta'aruf, dengan cara melangsungkan lewat pernikahan itu. Maka diingatkan, inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, tentunya harus kita garis bawahi, kemuliaan manusia sebenarnya tergantung pada ketentuan Allah yang namanya takwa. Setiap manusia menginginkan dirinya adalah tampan, ganteng, cantik, molek, kaya, dan bahkan memiliki apa yang diinginkan. Tetapi kemuliaan, kehormatan, keunggulan manusia sesungguhnya itu hanya sebagai sarana, bukan tujuan. Kecantikan
ketampanan, kemuliaan, harta yang banyak itu bukan tujuan, tetapi itu hanya sarana untuk menjadikan mulia manusia. Tetap manusia yang mulia adalah manusia yang bertakwa, yaitu yang memiliki sikap dengan benar dalam kehidupan ini, baik benar kepada kehidupan manusia maupun kehidupan kepada Sang Khalik. Sebuah hikmah mengatakan, seperti apa sih ketakwaan seseorang itu? Orang dikatakan menjadi mulia manakala memiliki 5 syarat, yaitu memiliki ketakwaan yang benar. Pertama, dalam hidupnya, dalam dirinya bergaul, bermasyarakat, harapannya adalah al-khawfu minal jalil. Di mana saja dan kapan saja takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha menatap jiwa kita. Allah memperhatikan kita. Jadi setiap sikap kita, tatkala kita memang hanya takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dalam hidup ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah manusia akan tetap mulia manakala dalam kehidupannya baik secara pribadi, keluarga maupun bermasyarakat, wal amalu bitanzil. Perilaku dan perbuatannya selalu sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aturan, telah memberikan syariat, telah memberikan sesuatu untuk kehidupan itu. Dan sesuatu yang diberikan kepada manusia itu adalah tentunya melalui firman-firman-Nya kepada para nabi dan rasul-Nya. Kita mengenal dalam hidup ini yang diinginkan adalah kebahagiaan dan kemuliaan. Insya Allah, kebahagiaan dan kemuliaan yang betul-betul mendapatkan keridhaan manakala dalam hidup itu amaliyahnya, perbuatannya sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, kalau manusia mengikuti yang Allah turunkan kitab Taurat, bahagia insya Allah yang ia dapatkan. Kepada zaman Nabi Isa alaihissalam, tatkala manusia mengamalkan firman Allah yang namanya Injil, insya Allah akan selamat. Demikian pula yang mereka mendapatkan syariat sekarang ini dengan umatnya Nabi Muhammad dengan Al-Quran, insya Allah selamat. Karena apa? Wal amalu bitanzil. Amal-amal mereka ada garisannya, yaitu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wasyukuru bil katsir. Manusia selalu bersyukur atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Pemirsa, apa yang kita miliki, apa yang ada pada diri kita ini hakikatnya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena ini karunia Allah Subhanahu wa taala, tentunya jangan sampai kita meremehkan. Yang harus kita lakukan selalu berterima kasih atas karunia-karunia ini. Dan tentunya kita akan manfaatkan dengan sebaik-baik karunia ini. Diberikan tentang kesehatan, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan harta, kita gunakan untuk berbuat baik untuk keluarga, saudara-saudaranya, lingkungan dan masyarakatnya. Pendek kata, semua yang Allah karuniakan kepada kita, kita syukuri. Kemudian yang keempat adalah waridho bil qalil. Hendaknya selalu ridho atas karunia Allah. Kalau karunia itu walaupun hanya sedikit. Sedikit yang ridho itu lebih mulia daripada banyak tetapi kufur.
tetapi akan menjadi baik sekali manakala dikaruniai yang banyak, selalu syukur, dan tatkala dia mendapatkan sedikit, ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ini semuanya bukan kehendak kita. Manusia hanya sekedar ikhtiar, sekedar berusaha, hasilnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah wal isti'adadu yaumar rahil, menyongsong hari esok yang lebih langgeng daripada kehidupan di dunia yang sementara ini. Kita semuanya ini akan kembali kepada Allah. Ma indakum yanfat wa ma indallahi bakin. Apa yang ada pada dirimu itu akan lenyap, tetapi yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kekal adalah kehidupan di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih mulia dan daripada kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan kehidupan kita benar-benar mendapatkan keberkahan, sehingga bisa untuk mendapatkan keberkahan itu nilai ketakwaan kita hidupkan dalam kehidupan kita, sehingga di dunia kita mendapatkan mulia, di akhirat kelak kita juga mendapatkan kemuliaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kehidupan di dunia ini dengan baik, kehidupan di akhirat dengan baik, hindarkan kami dari siksa api neraka. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.